Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzul Jalali wal Ikram adalah salah satu dari banyak nama-nama milik Allah. Di dalam Al-Quran, nama Dzul Jalali wal Ikram disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu Surah Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Juga dalam surah Ar-Rahman ayat 78, Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Di dalam kitab Maqayis Al-Lughah juz 1 halaman 617 diterangkan bahwa Al-Jalal artinya sesuatu yang agung dan besar. Al-Akram artinya kemuliaan pada sesuatu, baik zatnya maupun sifatnya. Di dalam kitab Al-Mufradat, Imam Ar-Raghib menyatakan, Dzul Jalali wal Ikram adalah menunjukkan bahwa Allah memiliki kebajikan dan karunia yang berlimpah, yang semuanya itu dapat terlihat secara nyata dan jelas. Jika tidak tampak nyata, maka tidak disebut karam atau ikram. Imam At-Tabarsi mengatakan, Dzul Jalali wal Ikram bermakna bahwa segala kemuliaan bersumber dari Allah, dan jika Allah memberi sesuatu kemuliaan, maka pemberiannya itu tidak bisa ditandingi oleh apapun dan siapapun. Tetapi dalam kamus Al-Maqayis, Imam Ibnu Qutaibah menjelaskan, Dzul Jalali wal Ikram berarti tidak hanya banyak memberi, tapi juga banyak memaafkan, mengampuni segala kekurangan. Nah, nama Allah Dzul Jalali wal Ikram menjadi nama favorit untuk dizikirkan, disebut-sebut, dipuji-puji oleh Asyib Ibnu Barkhiyah. Siapa Asyib Ibnu Barkhiyah? Suatu riwayat mengatakan beliau adalah seorang perdana menteri atau wazir. Tapi di lain riwayat menyebutkan bahwa beliau adalah seorang sekretaris bekerja di kerajaan Bani Israel pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Ayahnya bernama Barkhiyah, merupakan putra dari seorang panglima Bani Israel bernama Tolut. Asyib bin Barkhiyah ini termasuk sepupu dari Nabi Sulaiman, terkenal sebagai seorang tokoh sufi, ahli tasawuf, dan pengamal tarekat ilmu-ilmu laduni yang tidak terkira banyaknya. Imam Muhammad Idris Ar-Razi di dalam kitab Hasanah Harun Ar-Rasyid menceritakan bahwa ketika Nabi Sulaiman berkata, "Hai pembesar-pembesarku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang menyerah?" Cerita ini tercantum dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 38 hingga 40. Lalu datang jin yang bernama Ifrit. Jin Ifrit berkata, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasananya sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya kepadamu." Maka berkatalah seorang manusia yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Orang ini adalah Asyib Ibnu Barkhiyah. Beliau berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka
ketika Sulaiman melihat singgasana itu betul-betul nyata terletak di hadapannya, Sulaiman berkata, "Inilah karunia dari Tuhanku untuk memberi aku cobaan. Barang siapa bersyukur, maka syukur itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka Tuhanku tetap maha kaya dan tetap maha mulia, tidak akan kekurangan apapun." Al-Quran memang tidak menjelaskan nama orang tersebut dan apa isi doanya. Ini hanyalah diketahui oleh ulama-ulama ahli ilmu hikmah, ahli sejarah, ahli membaca kitab-kitab masa lalu yang berbahasa Israiliyah, dan juga oleh ulama-ulama ilmu laduni yang berdoa meminta penjelasan kepada Allah. Lalu Allah memberinya jawaban melalui mimpi atau melalui pengalaman-pengalaman spiritual yang berisi penjelasan tentang sesuatu. Jadi Imam Muhammad Idris Ar-Razi di dalam sebuah kitabnya yang diambil dari Hosana Harun Ar-Rasyid menyebutkan bahwa Asyib Ibnu Barhiyah inilah yang menghadirkan singgasana Ratu Balqis tersebut, walaupun isi doanya memiliki versi yang tidak sama di beberapa kitab lain. Ismul Azamnya adalah, yang kita yakini adalah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Karena ada an-nida dengan ucapan ya, artinya wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka nama Dzul Jalali wal Ikram berubah menjadi Dzal, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada hadis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bersungguh-sungguhlah olehmu memperbanyak menyebut Ya Dzal Jalali wal Ikram. Barang siapa yang mengekalkannya, rutin menyebutnya, maka ia akan dipandang besar dan mulia oleh segala mata manusia." Di dalam suatu kitab mujarobat ada disebut bahwa barang siapa yang berzikir Ya Dzal Jalali wal Ikram 65 kali setiap usai sholat fardu, jangan kurang dari 1 bulan mengamalkan ini, maka hajatnya akan terkabul berupa kemuliaan dan kehormatan. Apalagi jika zikir ini sudah mendarah daging dalam hidupnya, seumur hidup sampai total jutaan kali berzikir dengan nama ini, maka doa-doanya menjadi mustajab seperti Asyib Ibnu Barhiyah. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.